Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa bidada kalimatihi. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan waktu, masih dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah taala melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita di dalam kebaikan menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab diangkatnya derajat kita, dan kelak pada yaumul qiyamah menjadi saksi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini melanjutkan kajian kita dari kitab 40 karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, di surah Al-Maidah, Allah taala menyebutkan yuhibbuhum wa yuhibbunah, adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Jadi Allah mencintai mereka, orang-orang yang beriman, dan juga orang-orang yang beriman mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri mereka? Firman Allah taala disebutkan di dalam ayat ini ada 4 ciri mukmin yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adillatin 'alal mu'minina, rendah hati kepada orang-orang yang beriman, rendah hati terhadap orang-orang mukmin. Jadi mereka membangun ukhuwah al-islamiyah, ya. Mereka senantiasa berlemah lembut dengan orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, dan mereka sangat tegas terhadap orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, dengan apapun yang mereka miliki, mereka pergunakan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna lawmata la'im, dan mereka tidak khawatir
terhadap celaan orang-orang yang mencela. Ayat yang mulia ini, para ulama tafsir as-salafus salih menggambarkan bagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Tantangan dakwahnya luar biasa. Tantangan risalah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Digambarkan oleh Allah Ta'ala tentang orang-orang yang beriman yang dicintai Allah Ta'ala, adillatin 'alal mu'minin. Mereka generasi orang-orang yang rendah hati kepada orang-orang yang beriman, berlembah lembut kepada orang-orang yang beriman, a'izzatin 'alal kafirin, dan mereka tegas kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi kepada yang mukmin mereka berlaku lemah lembut, tetapi kepada yang tidak beriman mereka bersikap tegas. Wala yakhafuna laumata la'ib. Dan ini karakteristik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Orang yang beriman tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Dulu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan sidiknya, dikenal dengan amanahnya. Namun beliau juga tidak lepas dari celaan orang-orang Mekah. Bahkan Nabi SAW disebut Majnun, ya. Majnun itu artinya gila. Jadi Nabi SAW sosok yang mulia itu disebut oleh mereka Majnun. Disebut juga Nabi SAW oleh orang-orang Mekah dengan sebutan adalah sahir, tukang sihir. Dan bahkan menyebut Nabi SAW kahin, seorang dukun. Jadi kalimat ini tidak kemudian menjadikan Rasulullah SAW lemah di dalam menjalankan risalah kenabiannya. Nabi SAW justru semakin memperkuat semangatnya untuk menyampaikan risalah Nabi atau risalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu kalimat yang beliau mengatakan, kalau sekiranya matahari diletakkan di sebelah tangan kananku, kalau sekiranya bulan ditaruh di sebelah tangan kanan kiriku, tidak akan aku tinggalkan urusan Islam ini, kata beliau, sehingga Allah Ta'ala yang memberikan keputusan kepadaku. Ini artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu semangat untuk menyampaikan risalah. Ini yang Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran, yuhibbuhum wa yuhibbuna, adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'ib. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala firmankan di surat Furqan ayat yang ke-63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu ialah alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka, artinya orang-orang yang tidak senang dengan agama Allah, menyapa mereka, qalu salama, mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia. Jadi tidak membalas satu keburukan dengan apa? Keburukan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi ibadur rahman membalasnya dengan kalimat-kalimat yang mulia, kalimat-kalimat yang penuh dengan salaman. Ya. Dan ini yang diajarkan Bapak Ibu kepada kita semua setiap kita selesai sholat. Mengapa Rasul mengajarkan doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, antas salam, engkau yang membawa keselamatan, wa minkas salam, dan darimu datangnya segala keselamatan, tabarakta, maha suci engkau ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Ini kan biasa kita baca hadis apa Pak?
habis salat. Artinya adalah seorang mukmin selalu menghadirkan kalimat-kalimat yang mulia, selalu menghadirkan situasi yang penuh dengan salam, penuh dengan kedamaian, kemuliaan, kebahagiaan. Itu orang-orang beriman. Salaman namanya. Bukan menimbulkan mudarat, bukan menimbulkan bahaya, bukan menimbulkan permusuhan dan mafsadat. Itu orang beriman. Ya. Bahkan di dalam satu keterangan dijelaskan, kata para ulama, seorang mukmin itu tidak jauh dan tidak bukan seperti an-nahl. An-nahl itu artinya lebah. Apa filosofinya kata para ulama? An-nahl itu yang pertama selalu mengeluarkan yang manis-manis. Maknanya adalah kalimatnya adalah kalimat yang mulia, ucapannya ucapan yang mulia, perbuatannya yang menghadirkan kemuliaan dan kebermanfaatan dan kemaslahatan. Ya, ini kalau disebut seperti lebah. Kemudian filosofinya lebah kata para ulama adalah kalau dia hinggap di satu dahan, tidak akan pernah dahan itu menjadi rusak. Maksudnya apa? Dimanapun seorang mukmin, seorang muslim dia berada, selalu mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan dan menghindarkan hal-hal yang menimbulkan mudarat. Ibaratkan seperti lebah itu supaya tidak rusak. Ya, dahan itu adalah tidak akan pernah rusak kalau ada lebah, Pak. Enggak pernah. Ya, sebesar apapun itu sarangnya lebah tidak akan merusak itu dahan. Ini filosofinya kata para ulama. Kemudian yang ketiga, filosofinya lebah itu kata para ulama adalah lebah itu selama tidak diganggu, dia tidak akan pernah mengganggu orang lain. Betul ya Pak ya? Kita jalan di situ ada sarang lebah, kira-kira lebah ngejerin kita enggak Pak? Enggak bakalan. Tapi kalau kita coba-coba mengganggu kehormatannya, mengganggu kemuliaannya, maka lebah itu pasti akan menjaga kehormatan dirinya. Maksudnya apa? Seorang mukmin bila yang diganggulah kehormatan agamanya, kehormatan keluarganya, dia akan membelanya. Dan itulah yang dimasukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, barang siapa yang meninggal dunia menjaga kehormatan keluarganya, menjaga kehormatan agamanya, menjaga kehormatan hartanya, kalau dia meninggal dunia fahuwa syahidun, maka meninggal dunia dalam keadaan apa? Syahid. Tapi tidak akan pernah mengganggu orang, tidak akan pernah merusak kehidupan orang. Tetapi bila kehormatan agamanya diganggu, kehormatan keluarganya diganggu, maka dia akan selalu berupaya untuk mempertahankan kehormatannya. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan izzah. Ya. Fa innal izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Oleh karenanya para jamaah, doa Allahumma antas salam tadi tidak hanya dibaca setelah salat, sampai juga disunnahkan oleh Nabi kalau seseorang mau tawaf di Baitullah, dia akan memulai tawafnya dengan melihat Ka'bah terlebih dahulu. Jadi sebelum kita memulai tawaf, ya, Rasul mensunnahkan untuk melihat Ka'bah. Ya, jadi begitu masuk Masjidil Haram tidak langsung tawaf Bapak Ibu, tapi dianjurkan melihat apa dulu, Pak? Ka'bah dulu. Dan ini sunnah yang dikatakan Rasulullah SAW. Lalu beliau baca doa tadi, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Ini doa yang dibaca oleh Rasul ketika beliau melihat Ka'bah Baitullah. Setelah membaca doa ini, baru beliau memulai tawafnya. Dimulai dari Hajar Aswad dan berakhirnya di Hajar Aswad. Sebanyak berapa kali putaran? Sebanyak 7 kali putaran. Ya, dari rukun Yamani dari rukun Hajar Aswad sampai kepada Hajar Aswad. Nanti di rukun Yamani sampai Hajar Aswad itu doanya cuma satu Bapak Ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
azabannar. Itu yang dibaca antara rukun yamani sampai Hajar Aswad. Begitu sampai Hajar Aswad, seorang mengangkat tangannya, kemudian dia ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Ini dilakukan sebanyak berapa kali tadi, Pak? 7 kali. Dan tawaf ini simbol daripada tauhidullah sebenarnya, Pak. Jadi tawaf itu kata para ulama simbol daripada tauhidullah, memfokuskan pada satu titik, ya. Siapapun dia yang berada di Ka'bah Baitullah atau di Masjidil Haram, pasti dia akan tawaf mengelilingi Ka'bah, yang itu adalah maknanya adalah memfokuskan kepada Rabb yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Dimulai tadi dari rukun Hajar Aswad, kemudian sampai Hajar Aswad kembali, ya. Dan tawaf itu kan Pak, mengelilingi Ka'bah itu dengan posisi melawan arah jarum jam, ya. Betul ya Pak ya? Orang yang tawaf itu tawafnya melawan arah jarum jam. Berarti tawafnya ke arah sebelah kiri sini Pak, ya. Bukan dari sini ke arah kanan, tidak, tapi ke sebelah kiri. Posisi Ka'bah itu berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Dan ini ada maknanya rupanya para jemaah. Salah satu maknanya kata para ulama adalah seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini mereka bertawaf. Seperti tawafnya adalah orang-orang yang berada di tanah suci. Matahari ketika dia berputar, itu berputar seperti orang yang tawaf. Bulan juga demikian, bumi juga demikian. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, zalika taqdirul azizil alim. Itu ternyata matahari, bulan, kemudian bumi itu ketika berputar itu adalah berputar seperti orang-orang yang apa? Dan Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan Ka'bah Baitullah ini sejajar dengan Baitul Ma'mur yang ada di langit sana. Di mana setiap hari dalam hadis sahih Rasul mengatakan 70.000 malaikat yang memasuki Baitul Ma'mur untuk tawaf. Dan posisinya kata baginda Rasul sejajar dengan posisi Ka'bah Baitullah yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi berarti orang yang tawaf sebenarnya adalah bersamaan dengan tawafnya para malaikat yang ada di Baitul Ma'mur. Setiap hari berapa yang masuk kata Nabi? 70.000 malaikat. Sab'una alfa manakil. Itulah yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Makanya kalimat Al-Ma'mur itu artinya apa? Rumah yang tidak akan pernah kosong, rumah yang tidak akan pernah longgar. Ya, disebut dengan Ma'mur. Ma'mur itu artinya yang dipenuhi terus, yang ramai terus. Oleh karenanya di Ka'bah Baitullah di Mekah saja tidak akan pernah terputus namanya orang tawaf, Pak. Ya, kecuali hanya kalau sholat fardu saja, ya. Tapi selama tidak ada sholat fardu itu tawaf terus. Mau dia panas, mau dia dingin, mau dia ada kayak kemarin itu ada apa itu Pak? Ada badai, ada hujan, gak ada tuh orang yang udah kita tidak tawaf. Ada aja tawaf Pak. Dan ini sunnatullahnya Pak. Dan Ka'bah ini akan terus. Di situ disebut nama Allah SWT ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, dan ini menjadi simbol tauhid sebenarnya, ya. Jadi sekali lagi orang-orang yang bertawaf di Baitullah itu adalah sebenarnya adalah muwahhidun, orang-orang yang sedang mengikrarkan tauhidullah, ya. Karena mohon maaf, ada statement orang-orang yang sekuler, orang-orang yang liberal mengatakan orang Islam itu menyembah batu, orang Islam itu menyembah bangunan. Ya, ada itu di postingan-postingan atau di medsos itu tersebar, Pak. Ya, jadi dianggap orang yang beribadah di Baitullah itu dianggap menyembah apa, Pak? Dianggap mereka kita dikira menyembah batu, menyembah bangunan dan seterusnya. Padahal kata para ulama itu adalah simbol daripada tauhidullah. Dan yang melakukan ini bukan hanya Nabi Muhammad, Pak. Ya. Walaupun beberapa riwayat dari Rasulullah SAW, ada yang mengatakan yang pertama kali tawaf itu melakukan tawaf al-malaika, para malaikat. Ada juga yang mengatakan yang melakukan tawaf pertama kali adalah ya Banu Abul Bashar,
bapaknya seluruh umat manusia, itu Nabi siapa? Adam alaihissalam. Jadi Ka'bah Baitullah itu sudah ada dari masa Nabi Adam alaihissalam, dan beliau bertawaf. Ya. Apakah kemudian kita katakan Adam itu menyembah batu dan seterusnya? Dan di masa baginda Nabi Ibrahim baru ditinggikan bangunannya, Pak. Makanya kalimatnya di Al-Quran itu wa iryarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan bangunannya, berarti posisi bangunannya itu rendah. Makanya wa iryarfa', yarfa' itu apa? Yarfa' ditinggikan. Sesuatu yang tinggi biasanya sudah ada. Ya seperti orang kalau bahasa sederhananya Pak, merenovasi rumah. Pak, ya namanya direnovasi itu sudah ada apa belum ada Pak bangunannya? Sudah ada. Mungkin ada hal yang ingin disempurnakan, kemudian diangkat bangunannya. Mungkin yang tadi bangunannya mungkin cuma 1 lantai, kalau ingin direnovasi mungkin ingin mau 2 lantai. Atau mungkin renovasi itu adalah mungkin bangunan lamanya mungkin kurang bagus, maka kemudian diperindah, disebut dengan wa iryarfa. Dalam bahasa Al-Quran itu ya wa iryarfa namanya Pak. Meninggikan bangunan, merenovasi bangunan. Siapa yang melakukannya? Di masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Dan batu untuk menggunakan bangunan itu Pak diambil dari namanya Jabal Ka'bah. Di Mekah itu ada namanya Jabal Ka'bah. Kenapa disebut Jabal Ka'bah? Karena riwayatnya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika membangun atau meninggikan Ka'bah Baitullah, belum mengambil batu-batuan itu dari lokasi mana disebut dengan Jabal Ka'bah. Kan bisa ada Jabal Umar, ada Jabal Abi Qubais, ada Jabal Hind, ada Jabal Ka'bah namanya Pak. Kenapa? Karena ketika beliau membangun atau meninggikan bangunan Ka'bah Baitullah, itu adalah beliau mengambil batunya dari tempat tersebut, maka disebut dengan Jabal Ka'bah. Setelah itu kan Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di satu pijakan yang sampai sekarang dikenal dengan Maqam Ibrahim. Ya, disebut dengan apa Pak? Maqam Ibrahim. Maqam itu apa maknanya? Dari kata qama yaqumu maqaman, tempat berdiri. Oleh karena di situ ada bekas tapak kaki Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan satu riwayat para ulama mengatakan salah satu tempat yang terbaik untuk berdoa kepada Allah di sisi Maqam Ibrahim. Jadi beberapa tempat yang ada di sekeliling Ka'bah itu para jamaah adalah tempat-tempat yang mustajabah. Seperti misalnya di Multazam, di Hijr Ismail, ya, di Maqam Ibrahim. Bahkan disunahkan untuk mengusap daripada rukun Yamani. Kemudian mencium Hajar Aswad. Ini sebuah kemuliaan semua Pak. Yang penting di sekitar Ka'bah Baitullah itu kemuliaan Pak. Ya Pak. Multazam, Maqam Ibrahim, Hijr Ismail, menyentuh rukun Yamani, mencium Hajar Aswad, itu semua kemuliaan. Maka kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah apa yang kami sudah perbuat. Terimalah ibadah kami ya Allah. Innaka antas samiul alim, engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Siapa yang membaca doa ini para jemaah? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan beliau berdoanya searah dengan arah Ka'bah. Jadi beliau berdiri, kalau makam Ibrahimnya di sini, Ka'bah dari situ, beliau berdiri di sini, mengarah ke arah Ka'bah Baitullah. Maka kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau sekiranya orang kalau telah selesai mengerjakan tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali putaran itu, bagaimana kalau sekiranya mereka sholat searah dengan arah makam Ibrahim? Maka kemudian turun ayat Al-Quran terkait tentang apa yang diminta oleh Umar bin Khattab. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah arah makam Ibrahim itu sebagai tempat kalian untuk melakukan salat.
Oleh karena kalau sudah selesai tawaf, kita geser ke kanan sedikit Pak. Itu nanti kalau kita sholatnya itu searah dengan arah makam Ibrahim. Dan itu yang lebih afdol, ya Pak ya. Tapi kalau sekiranya tidak dapat di area sekitar itu Pak, ya silakan di mana saja, sebenarnya hukumnya sah. Tapi kalau ditanya, Ustaz mana yang lebih afdol? Kalau kita sudah tawaf di Baitullah, paling afdol adalah sholat sunnah tawafnya searah dengan arah makam Ibrahim. Paham ya Pak ya? Makanya kan dia rame di area sekitar situ itu Pak, searah makam Ibrahim. Tapi kalau tidak dapat, ya silakan arah sebelah sana boleh, arah sebelah sini boleh, atau mungkin mendekati Bukit Safa juga boleh, nggak ada masalah. Cuma kalau ditanya ya lebih afdol, yang dicontohkan oleh Nabi SAW, afdolnya adalah searah dengan apa Pak? Makam Ibrahim. Baik, itu makna salam tadi Pak. Salam itu artinya kemuliaan, suatu yang baik, menghadirkan kedamaian, itu disebut dengan salam. Maka doanya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Disebutkan di dalam sebuah hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibriya'u ridai. Ini dalam hadis qudsi ya. Allah Ta'ala firmankan, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadabtuhu fin nari. Kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah ya. Jadi kesombongan itu adalah selendangku. Kesombongan di sini maksudnya ketinggian ya. Suatu yang menunjukkan lebih tinggi itu adalah selendangnya Allah, karena Allah Ta'ala pantas untuk memilikinya. Kalau manusia nggak pantas Pak ya. Kesombongan itu tidak pantas dimiliki oleh manusia. Keagungan itu adalah sarungku, kata Allah. Barang siapa yang menyerupai aku dengan berakhlak dengan salah satu dari keduanya, akhlak yang tidak baik tadi, kesombongan dan keangkuhan itu, niscaya aku campakkan ia ke dalam jurang api neraka, firman Allah. Karena itu sifat yang dimiliki oleh Allah, tidak boleh dimiliki oleh manusia. Dan yang pertama kali yang melakukan hal ini, dan ini kenapa kemudian menjadi pembelajaran berharga untuk kita semua, yaitu iblis. Iblis itu melakukan kesalahan besar ini yang dimasukkan di dalam hadis qudsi ini. Ketika Allah Ta'ala perintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, dan diingat di situ Pak, sujudnya bukan sujud ibadah, ya Pak ya, bukan sujud apa Pak? Ibadah. Karena kalau sujud ibadah itu hanya diperuntukkan untuk siapa Pak? Berarti mana sujud di situ apa Pak? Penghormatan. Jadi dia bersujud menghormati Adam alaihissalam, bukan sujud ibadah. Ya, karena kalau sujud ibadah tidak boleh diperuntukkan kecuali kepada Allah ya. Jadi sekali lagi supaya orang jangan sampai salah kaprah. Ada yang mengatakan iblis itu orang yang paling bertauhid. Nah, ini payah ini pendapat Pak ya. Ada orang yang mengatakan kalau mau lihat orang yang paling bertauhid ya, namanya siapa? Iblis. Dia tidak mau bersujud kepada selain Allah. Padahal kata para tafsir, di situ sujud bukan sujud ibadah ya, bukan sujud ibadah. Kalau ibadah, sujud ibadah itu wajib diperuntukkan kepada siapa? Sarfuhu ilallahi ta'ala ya. Tapi yang namanya pendapat yang aneh, ada aja yang ikut Pak. Pendapat-pendapat yang kayak gini kan pendapat orang liberal biasanya ya. Siapa yang paling bertauhid? Iblis. Kenapa katanya? Karena dia tidak mau bersujud kepada siapa Pak? Adam. Ini jelas nggak baca tafsir Pak. Coba dia baca tafsir ulama, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari ya, atau tafsir Sanjana. Dijelaskan di situ Pak. Amarallahu ta'ala as-sujuda la sujudal ibadah, kata para ulama. Di situ perintah Allah bersujud bukan sujud ibadah, tapi sujudul ihtiram. Apa ihtiram Pak? Penghormatan saja. Ya, menghormati saja. Karena Allah Ta'ala perintahkan, wahai para malaikat, bersujudlah kepada siapa? Adam. Tapi apa kemudian kata iblis? Ana khairun minhu.
Apa ana? Saya. Khairun, lebih baik. Minhu, daripada dia. Daripada Adam maksudnya, Pak. Berarti di sini ada apa, Pak? Ada kesombongannya, ada ketinggiannya, merasa dirinya lebih mulia dibandingkan Adam alaihi salam. Ya, tapi kan orang sekarang kayak gitu banyak aneh pendapatnya, Pak. Ya, jadi sekali lagi yang paling berbahaya itu adalah orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keinginannya, menafsirkan Al-Quran karena ada kepentingannya. Saya tidak kembali kepada tafsir yang disampaikan oleh para sahabat, tafsir yang disampaikan oleh para ulama, ya Pak. Bahkan ada yang baca Quran, apa yang dia baca itu yang dia pahami. Padahal kalau kita baca Quran perlu dikaji dulu tafsirannya, penjelasannya para ulama seperti apa. Dan tidak cukup terjemahan Bapak Ibu. Ustaz ulangi sekali lagi. Kalau ayah bunda membaca Al-Quran tidak cukup terjemahan. Karena kenapa Ustaz? Terjemahan itu terkadang masih membuat kita bingung. Apa maknanya? Apa maksud ayat ini? Maka dibutuhkan namanya apa? Tafsir. Ya. Apalagi kalau nggak pakai guru, Pak. Kalau nggak ada ustadz, nggak ada yang membimbing, nggak ada yang mengarahkan, itu bisa nanti bikin pemahaman sendiri, Pak. Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk zikir kepadaku. Berarti kalau udah zikir, udah sholat. Ada yang ngambil ayat kayak begitu, Pak, memahaminya. Aqimis sholata li dzikri. Sholatlah kalian untuk berzikir kepadaku. Dia ambil mafhumnya. Oh, berarti kalau orang sudah zikir, itu sudah apa, Pak? Udah sholat. Oh, berarti kita nggak perlu sholat 5 waktu, itu nggak perlu. Sholat sunnah itu nggak perlu. Cukup dengan apa? Zikir. Dihabisin waktunya berzikir, tapi nggak mau sholat. Nah, ini salah memahami ayat. Ayatnya benar, Pak. Ayatnya sahih. Tapi yang salah dia banyak, Pak. Pemahamannya. Namanya fahmul khata'. Ya, pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Jadi kami sarankan ayah bunda, kalau baca Quran, tolong dibaca tafsirannya, tidak cukup terjemahannya, ya. Jadi karena terjemahan itu masih terkadang kita bertanya-tanya apa maknanya ayat ini, apa maksudnya ayat ini. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak Pak? Ini kita baca terjemahan, terkadang masih bertanya-tanya nggak Pak? Masih bertanya-tanya nggak makna ayatnya? Masih. Apa maknanya ayat ini? Tapi kalau kita kembalikan ke tafsir nanti lebih jelas lagi. Oh, maksudnya ayat itu begini. Ya kayak tadi lah misalnya kayak apa yang menganggap bahwa saya orang yang paling bertauhid itu siapa? Iblis. Kan bahaya itu tafsiran, Pak. Ya. Bahkan dianggap bapaknya orang yang bertauhid itu iblis. Nauzubillah. Itu statement yang keliru, Pak. Statement yang salah. Ya. Padahal di situ sekali lagi perintahnya bukan bersujud ibadah, tapi sujud apa? Ihtiram. Apa itu ihtiram, Pak? Penghormatan. Bapak bisa buka di semua tafsir itu kalimatnya sama para ulama. Sujudul ihtiram. Itulah sujud penghormatan kepada Adam alaihissalam. Karena Adam Allah Ta'ala kasih kelebihan, Pak. Apa kelebihan Adam, Pak, yang tidak dimiliki oleh malaikat? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Ta'ala ajarkan nama-nama benda kepada Adam. Dan ini nama benda ini nama benda ini nama benda ini. Kemudian malaikat disuruh oleh Allah Ta'ala, coba para malaikat sebutkan nama benda-benda ini. Enggak tahu mereka. Makanya mereka mengakui kelebihan Adam alaihissalam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka mengakui keilmuannya Adam alaihissalam. Jadi Adam itu mulia karena Allah Ta'ala berikan kepada beliau ilmu. Wa 'allamal Adamal asma'a kullaha. Diajarkan nama-nama benda oleh Allah. Malaikat enggak tahu, Pak. Kemudian diuji oleh Allah Ta'ala, wahai malaikat, sebut nama benda ini. Enggak ngerti. Apa nama benda ini? Enggak mengerti. Apa nama benda ini? Enggak mengerti. Lalu mereka mengatakan apa? Qalu itu jamak ya Pak ya. Kalau qala satu orang Pak, tapi kalau qalu mereka berkata. Siapa mereka berkata ini Pak? Mana? Subhanaka la ilma lana
illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu ya Allah kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada. Berarti malaikat mengakui kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa? Adam. Dan malaikat gak sombong, Pak. Iblis sombong. Ya, kalau malaikat qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allam innaka antal alimul hakim. Kalau iblis disuruh oleh Allah dia bilang apa? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada si. Kamu untuk menjalankan perintah Allah. Ya. Baik, itu tadi yang Allah Ta'ala sebutkan dalam hadis qudsinya, al-kibriya uridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma faqadhaftuhu fin nari. Jadi kalau orang bersifat seperti sifat yang dimiliki oleh Allah, maksudnya tadi sifat kesombongan dan keangkuhan itu, maka kemudian manusia dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam sebuah hadis oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan kepada aku, sabda baginda Rasul, antawadhu, hendaklah kalian tawadhu, rendah hati. La yafkhara ahadun ala ahadin, janganlah seseorang berbangga ya terhadap orang lain, wala yabghi ahadun ala ahadin, dan jangan seorang melakukan penganiayaan terhadap yang lainnya. Jadi yang diingatkan oleh Rasul dua hal di sini Bapak Ibu. Pertama, la yafkhar, jangan dia merasa lebih dari yang lain, jangan merasa bangga daripada yang lainnya. La yafkhar. Orang bisa bangga mungkin dengan hartanya, bangga dengan kedudukannya, bangga dengan ilmunya, bangga dengan status sosialnya. La yafkhar. Ya. Toh Rasulullah SAW tidak membedakan satu dengan yang lainnya, Pak. Ya. Bahkan Rasul tidak membedakan bangsa Arab dengan non-Arab, tidak membedakan antara kulit putih dan kulit apa, Pak? Hitam. Apa yang membedakannya, Pak? Illa bittaqwa, kecuali ketakwaan. Dan ini yang diakui oleh para ilmuwan, bahkan diakui Pak Muhammad bukan nama orang Islam saja, Pak. Sampai orang dari Islam mengakui apa, Pak? Tidak ada kesetaraan yang pernah disampaikan dalam peradaban manusia sehebat daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. 14 abad yang silam, Pak. Sebelum wafatnya beliau, itu kalimat yang terakhir yang beliau ucapkan. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin. Tidak ada beda yang berbangsa Arab atau bukan di luar Arab. Wala abyadu ala aswad. Tidak ada beda yang berkulit putih daripada yang berkulit apa? Hitam. Illa, apa illa itu, Pak? Hitam. Kecuali hitam. Ya. Dia mau berbangsa Arab bisa jadi lebih mulia kalau mereka bertakwa. Mereka di luar bangsa Arab, dia bisa lebih bertakwa kalau mulia kalau dia bertakwa kepada Allah. Yang berkulit putih bisa lebih mulia kalau dia bertakwa kepada Allah. Yang berkulit hitam bisa bertakwa, bisa mulia kalau dia bertakwa kepada Allah. Berarti apa maksudnya, Pak? Semuanya berpeluang. Yang berbangsa Arab berpeluang, yang bukan bangsa Arab berpeluang, yang berkulit putih berpeluang, yang berkulit hitam pun juga berpeluang. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Karena kan sahabat di zaman itu, Pak, tidak semua berbangsa Arab. Betul? Apakah semua sahabat Rasulullah itu berbangsa Arab, Pak? Enggak. Ada enggak dari luar bangsa Arab? Ada. Siapa misalnya, Pak? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Itu bukan bangsa Arab. Itu orang di luar Arab. Siapa lagi misalnya yang bukan dari keturunan bangsa Arab? Bilal bin Rabah, seorang budak. Ya, yang kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, budak. Asal dari mana? Dari Al-Habasyah, Ethiopia. Tidak dibedakan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan Bilal itu Rasul bermimpi ketika beliau berada di surga, sendalnya Bilal mengikuti langkah Nabi SAW. Esokan hari habis subuh dipanggil, wahai Bilal, semalam aku bermimpi. Dalam mimpiku aku mendengar suara terompahmu sendalmu mengikuti langkah aku di surga. Apa amalan yang kau lakukan selama ini, wahai Bilal? Apa kata Bilal? Ya Rasul,
ada satu amalan yang paling aku harapkan kebaikannya di sisi Allah. Setiap selesai berwudu, salat 2 rakaat. Selesai berwudu, salat 2 rakaat. Selesai berwudu, salat 2 rakaat. Itu amalannya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala muliakan, Pak. Sampai sendalnya saja, Pak, udah ada di surga. Orangnya masih di Madinah kala itu, Pak. Tapi sendalnya udah di mana, Pak? Di surga. Ini kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada sahabat siapa? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena tadi MC sudah membatasi waktu, ya. Boleh lebih katanya, ya. Jadi sampai jam 5 lewat 55 karena mungkin tempat di bawah juga mau dibuat acara manasik. Kalau nggak salah saya ada kloter 1, 2, 3, 4 sampai 10 kloter gitu, Pak. Ada manasik ya. Ya, ini bagus sebenarnya anak-anak sekarang itu. Mungkin di zamannya bapak-bapak nggak ada dulu ya, nggak ada ya, Pak ya. Bu, waktu dulu sekolah ada nggak diajari manasik haji umrah, ada nggak? Sekarang masya Allah anak cucu kita ini masya Allah luar biasa. Mereka masih kecil-kecil sudah diajarkan manasik umrah, manasik haji. Ya minimal, Pak, menjadi motivasi. Jadi ambil positifnya aja, ya, ambil positifnya ya, jadi motivasi bagi mereka. Makanya sekarang tuh banyak yang umroh itu, Pak, anak-anak kecil diajakin umroh, masih kecil diajak umroh. Pahalanya buat siapa, Ustaz? Pahalanya buat orang tuanya. Ya, karena belum balik, ya, belum balik. Ya, sama kayak misalnya ada anak diajak umroh haji. Siapa yang dapat pahalanya? Ya, orang tuanya. Walaki ajrun, kata Nabi, engkaulah yang mendapatkan, Pak. Tapi kalau dia udah besar nanti, wajib dia menjalankan kalau dia haji. Karena kenapa? Haji waktu kecil waktu balik itu belum dikatakan menggugurkan kewajibannya, Pak. Ya, wajib dia nanti lakukan kalau dia sudah dewasa. Tapi itu pembelajaran bagus, latihan didikan bagus dari orang tuanya, insyaallah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.